Halo guys, aku di sini dan hari ini kita ada di Kismis. Apa kabar kamu semuanya? Hari ini aku mau ajak kamu ke Kalimantan Selatan, tepatnya kota Banjarmasin. Katanya ya, di kota Banjarmasin ini ada hotel yang lumayan angker. Terkenal sih, tapi serem. Mungkin kalian yang orang Banjarmasin kalian tahu nih nama hotel ini dan lokasinya ada di mana. Dan aku mau disclaimer dulu ya buat kalian semuanya, kalau informasi yang aku bagiin ini itu bisa kalian dapatin di internet dan aku tidak ada niatan untuk menjatuhkan satu nama daerah atau satu usaha milik orang lain, karena ya cerita ini itu sudah menjadi rahasia umum warga Banjarmasin. Dan apalagi kalau bukan hotel A. Hotel ini berlokasi di Jalan Lambung Mangkurat dan hotel ini berdiri sejak tahun 1990. Waktu itu namanya masih Hotel Kalimantan dan masih satu gedung dengan Plaza Junjung Buih. Tapi sekarang udah nggak ada tuh Plaza Junjung Buihnya. Dan pada tahun 1991 hotel ini dinobatkan menjadi hotel bintang 4 pertama di Kalimantan Selatan, khususnya kota Banjarmasin. Lalu ya, hotel ini pernah berganti nama menjadi Hotel Arum. Tidak tahu kapan tepatnya, tapi yang pasti hotel ini menyimpan berjuta-juta misteri dan tersimpan rapi di dalam hotel ini. Hotel ini pernah ditutup waktu tragedi Jumat Kelabu di Banjarmasin. Lokasinya itu bertepatan banget di lokasi penjarahan Jumat Kelabu itu, yaitu Jalan Lambung Mangkurat sampai Jalan Pangeran Antasari. Dan hotel ini juga menjadi salah satu tempat penjarahan. Hotel ini dibakar dan juga ya katanya mayat-mayat yang gugur atau korban pada waktu itu dikumpulkan di dalam hotel ini, sehingga hal tersebutlah yang menjadi sebab kenapa hotel ini dikatakan angker oleh orang-orang dan warga Banjarmasin dan sekitarnya. Sempat lama tidak beroperasi, hotel ini kembali buka pada tahun 2003, tapi cuma bertahan sampai 2 tahun aja, yaitu sampai tahun 2005. Hotel ini kembali tutup. Setelah tutup, hotel ini dibuka lagi tuh pada tahun 2009. Hotel ini sudah dibuka dengan nama baru yaitu Hotel A. Tapi ada juga sih beberapa orang yang bilang kalau Hotel A itu digantinya pada tahun 2012. Ya kita nggak tahu yang mana yang benar ya guys. Mungkin kalian ada yang tahu, komen aja di bawah. Hotel ini kembali ditutup pada tahun 2017. Alasannya karena hotel ini sepi pengunjung dan ya beberapa pengunjung yang menginap di hotel ini juga sering mengalami kejadian-kejadian tidak enak atau kejadian-kejadian mistis yang sering kali mengganggu mereka saat mereka menginap di hotel ini. Ada nih ya, salah satu pengunjung yang bilang kalau dia tuh mendengar bunyi-bunyian yang aneh dan mencium bau tidak sedap dari hotel ini. Dan parahnya guys, itu tuh bukan cuma satu pengunjung aja ternyata yang ngalaminnya, tapi ada sebagian besar pengunjung kali ya yang mengalami hal-hal seperti itu, mencium bau tidak sedap, mendengar bunyi-bunyian aneh saat mereka menginap. Dan ada salah satu penjual es kelapa muda yang udah puluhan tahun tuh jualan di belakang hotel ini. Kita sebut aja namanya Bapak Aan. Jadi Bapak Aan ini kurang lebih tuh tahu banyak tentang kejadian-kejadian mistis atau tragedi-tragedi yang ada di hotel ini. Tapi Bapak Aan tidak mau menceritakan semuanya karena katanya ada beberapa cerita yang tidak etis untuk diceritakan karena tidak wajar. Si Bapak Aan ini pernah cerita ya, dia tuh mendengar cerita dari orang yang menginap di hotel ini dan kebetulan orang itu tuh beli es kelapa muda di tempat jualannya Bapak Aan. Terus dia cerita, katanya dia tuh mendengar ada orang mandi di salah satu kamar gitu. Tapi pas dicek kamar itu ternyata kamar itu kosong, tidak ada pengunjung sama sekali. Padahal dia jelas sekali mendengar ada orang mandi di sana. Pak Aan juga pernah bercerita bahwa nih ya, katanya ada bapak polisi yang waktu itu sedang mengawal demo pada tahun 2005. Tapi kebelet buang air kecil dan tepat banget lokasi si bapak ini ada di depan Hotel A. Jadi ya bapak ini inisiatif deh untuk buang air kecil di dalam Hotel A aja. Waktu itu Hotel A udah sepi dan katanya di Hotel A itu cuman ada security yang sedang berjaga. Security-nya itu guys ya sudah lumayan tua dan dia duduk di kursi di depan pintu masuk. Jadi si bapak polisi ini minta izin tuh sama si bapak security untuk masuk ke dalam hotel dan buang air kecil di toilet umum hotel itu. Dipersilakanlah tuh masuk sama si bapak security itu. Nah setelah bapak polisi tadi buang air kecil, dia kan mau keluar lagi nih, mau ngucapin terima kasih sama bapak security itu. Tapi guys ternyata bapak security itu udah nggak ada lagi di depan pintu masuk di mana dia duduk tadi di sana. Dan ya kata si bapak polisi, kalau bapak security-nya tuh aneh banget. Biasanya kan kalau kita diajak ngomong sama seseorang tuh kita pasti natap atau paling enggak ya kita tuh berdiri
karena orang yang ngajak ngomong kita berdiri kan. Tapi ini enggak guys, si bapak security-nya itu tetap duduk dan katanya kepalanya itu menunduk ke bawah, sama sekali tidak ada tatapan mata di sana. Bapak polisinya ngobrol dan minta izin itu cuma dijawab iya dan disuruh masuk ke dalam aja langsung. Dan setelah beberapa saat bapak polisi ini mencari ke samping-samping gedung, tetap nggak ketemu tuh si bapak security ada di mana. Ya udah, mungkin karena udah nggak ada orang sama sekali, bapak polisinya juga harus mengawal kembali demo. Ya udah deh, bapak polisinya meninggalkan gedung itu dan kembali menjalankan tugasnya. Dan katanya si bapak Aan ya guys, waktu itu ada beberapa anak muda yang mau menginap di hotel ini. Dan katanya waktu anak muda ini masuk ke dalam hotel, terus ke resepsionis nih, mau minta bukakan kamar. Terus kata resepsionisnya, semua kamar sudah penuh. Padahal ya, mereka itu yakin banget kalau di parkiran itu gak ada sama sekali kendaraan, entah itu motor ataupun mobil, gak ada sama sekali. Kok bisa-bisanya kamarnya penuh? Oke lah, kalau misalnya dibilang semua pengunjung ada di situ naik angkutan umum. Tapi masa iya sih dari sekian banyak kamar, otomatis sekian banyak pengunjung itu semuanya tidak ada yang bawa kendaraan, semuanya naik angkutan umum? Kan gak mungkin ya. Ya udah deh, karena dibilang penuh, akhirnya si anak-anak muda ini gak jadi nginep di hotel itu. Padahal mereka yakin banget kalau hotel itu benar-benar sepi karena tidak ada aktivitas di dalamnya, kecuali para karyawan yang ada di dalam hotel itu. Sebenarnya hotel A ini udah diceritakan banyak banget, ada di mana-mana, ada di website, terus ada juga di Instagram, ada juga di YouTube, dan ada beberapa YouTube yang mengangkat cerita tentang hotel A ini, entah itu cerita menceritakan seperti yang sekarang aku lakukan atau mereka yang menelusuri hotel ini. Di salah satu kanal YouTube yaitu milik Eki Rusidi, katanya ya dia pernah menelusuri hotel ini dan videonya dia itu dibanjiri oleh komentar-komentar netizen yang mempunyai kejadian-kejadian atau pengalaman mistis di hotel ini saat mereka menginap di hotel ini. Aku bacain beberapa yang menurutku epic. Lumayan epic. Yang pertama ya, itu dari Agus dari Jawa. Aku sambil baca ya guys. Hotel itu benar-benar angker. Aku dulu pernah menelusuri dari lantai dasar sampai atap, benar-benar angker. Di lorong-lorong selasar kamar dan mengenai kamar yang selalu menyala itu pintunya selalu terkunci. Jadi nih guys, katanya ada salah satu kamar yang lampunya itu selalu menyala, tapi pintunya selalu terkunci atau tidak ada sama sekali pengunjung yang pernah menginap di kamar yang lampunya selalu menyala itu. Dan kami tanyakan tuh pada penjaga, ia hanya tersenyum. Kami rasa kamar itu adalah kamar penglaris di masanya. Benar atau tidaknya kembali ke diri masing-masing aja. Tapi hotel itu amat angker dan serem. Apalagi di lorong lantai 3, salah satu kamera kami merekam 2 anak kecil berbahagia berlarian. Dan video itu sampai kami simpan hingga sekarang. Kemudian ada juga dari Tommy Haryadi. 2013 kami pernah membuktikan menginap di sana. Banyak kejadian aneh di malam hari, mulai dari lift macet, turun naik harus lewat tangga belakang, order makanan di resto tapi malah dipesankan di luar. Air keran berwarna hitam seperti bekas jelaga atau abu, sampai dengan suara anak-anak di lorong yang sangat ramai terdengar sampai ke dalam kamar sekitar pukul 2.30. Padahal pengunjung hampir tidak ada. Kemudian ada dari Ibu Soraya Almira. Aku pernah ya beberapa bulan lalu kalau tidak salah. Waktu itu aku dan anak-anak serta suami sedang mencari hotel untuk menginap. Entah saat itu lagi ada event apa di Banjarmasin, hampir semua hotel penuh. Muter-muter Banjarmasin, pas lewat depan hotel Ki, mungkin ini maksudnya hotel A, suamiku bilang, gimana kalau di hotel A aja? Waktu itu sekitar jam 5 sore, lewat jalan depan BNI. Jadi guys ya, dekat hotel A itu emang ada bank BNI yang besar. Kami lihat aktivitas di hotel A juga ramai, banyak mobil parkir. Terus security juga terlihat seperti buka tutup portal pintu depan. Terlihat juga beberapa tamu banyak berdiri di depan pintu utama itu. Tapi ku bilang, cari hotel yang lain dulu aja. Kalau nggak dapat, baru kita ke hotel A. Soalnya bawa anak-anak, takutnya mereka takut. Kemudian kita terus muter-muter kota dan akhirnya dapat kamar di hotel lain. Nggak jadi tuh ke hotel A. Tapi nyatanya apa sob?
Kayak tanda tanya. Nyatanya apa? Nyatanya nih ya guys, besoknya pas kita lewat lagi Jalan Nambu Mangkurat, kami liatin tuh hotel gak beroperasi alias sepi. Lah, terus yang kemarin ramai, untung gak jadi nginep di sana bu. Kalau nginep di sana mungkin nginepnya sama yang rame itu. Terus ya guys, beberapa waktu lalu itu ada situs pencarian hotel yang mempromosikan hotel A ini dengan harga 500.000 per malamnya. Dan ini nih membuat aneh warga Banjarmasin dan Kalimantan Selatan, karena sebagian besar orang udah tahu kalau hotel ini memang udah tutup lama gitu kan. Kenapa masih dipromosiin? Jadi diangkatlah di salah satu konten di akun Instagram Banjarmasin banget. Dan di sana juga ternyata komentar-komentar netizen itu lumayan serem. Mereka-mereka yang pernah menginap di hotel ini punya pengalaman-pengalaman mistis tentang hotel ini. Aku bacain beberapa ya. Yang pertama itu dari cc_degiestani. Hotelnya mewah tapi ngeri. Dulu tahun 2012 sempat magang, ada acara audisi IMB di situ. Liftnya mati sendiri, lampu WC dan koridor kadang mati sendiri juga. Dan di sana seperti banyak suara langkah manusia, tapi nyatanya sepi. Pengalaman yang benar-benar nggak terlupakan. Dari Virus Faiz Firdaus, 2017 masih beroperasi, tapi sebagian lantai 3 aja atau 4, lupa. Lupa bapaknya. Nih ya, katanya ya, gelasnya gerak sendiri, bahkan tengah malam keran airnya nyala sendiri. Terus anehnya tertutup sendiri juga. Ada tuh 2 kali saya saksinya sama istri saya. Bahkan liftnya sudah mati atau apa nggak tahu, jadi naiknya harus naik tangga. Di tangga itu ada cermin tua klasik besar, lebih besar dari pintu. Horor, lorong kamar hotel seram di Kalimantan. Waktu itu mereka menginap 250.000 semalam biayanya. Nah itu tadi dia kisah misteri hari ini. Mungkin kalian yang orang Kalimantan Selatan atau kalian yang pernah menginap di hotel ini, kalian bisa ceritain dong pengalaman-pengalaman gak enak atau pengalaman mistis kalian tentang hotel ini di kolom komentar langsung aja. Dan juga kalau kalian ada yang mau kritik ataupun saran-saran, bisa langsung komen di kolom komentar. Kalau aku ada salah-salah kata, mohon maaf. See you next video guys, bye.